Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo bukan boneka Jokowi dan jadi harapan bagi umat Islam. Prabowo Subianto akan menunjukkan sebagai presiden yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh siapapun termasuk oleh Joko Widodo. Setelah menjadi presiden, Prabowo tidak akan menjadi boneka Jokowi. Prabowo akan menjadi harapan umat Islam. Prabowo mempunyai track record yang baik berhubungan dengan kalangan umat Islam. Prabowo terkenal Jenderal Hijau saat era Orde Baru menjelang kejatuhan rezim Soeharto. Prabowo terlihat mengalah kepada Jokowi saat berkuasa. Bagian dari strategi yang dilakukan mantan Danjen Kopassus. Prabowo belajar dari Pilpres 2014 dan 2019. Dan memahami karakter Jokowi seorang Jawa Solo yang tidak bisa dilawan secara frontal, tetapi harus mengalah dulu dan masuk kekuasaan. Setelah Prabowo masuk pemerintahan sudah tidak ada istilah cebong dan kampret yang memunculkan pembelahan di masyarakat. Saatnya ini masyarakat sudah menyatu demi bangsa dan negara. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo Subianto akan jadi presiden terkuat sepanjang sejarah bangsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah resmi dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024, dalam rapat paripurna MPR di Gedung Senayan, Jakarta. Para Menteri Kabinet Merah Putih juga telah dilantik oleh Presiden Prabowo. Berdasarkan latar belakang dan pengalaman yang dimilikinya, saya memprediksi bahwa Prabowo Subianto akan menjadi salah satu presiden terkuat sepanjang sejarah Indonesia. Berikut adalah 9 alasan logis yang mendukung prediksi ini. Pertama, Prabowo merupakan menantu dari mantan Presiden Soeharto, dengan istrinya adalah Ibu Titik Soeharto. Latar belakang keluarga ini memberikan Prabowo wawasan mendalam tentang pemerintahan Soeharto, yang dikenal sebagai salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pengalaman ini menjadi modal berharga bagi Prabowo untuk memimpin negara dengan gaya kepemimpinan yang kuat. Kedua, karir militer Prabowo yang panjang dan cemerlang memperkuat kepemimpinannya. Ia memulai karir di militer sebagai prajurit Kopassus. Kemudian menjadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrat dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Di era Presiden Jokowi, Prabowo menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4, menegaskan prestasinya dan menambah kredibilitasnya sebagai pemimpin yang tegas dan berpengalaman. Ketiga, pengalaman politik Prabowo yang panjang memberikan modal politik yang solid. Setelah gagal dalam beberapa pemilu presiden sebelumnya, Prabowo akhirnya memenangkan pemilu 2024. Pengalaman bertarung dalam 3 pemilu presiden membuatnya matang dalam memahami dinamika politik Indonesia, sehingga kini ia berada pada posisi yang sangat kuat. Keempat, koalisi besar yang mendukung Prabowo dan Jokowi menciptakan basis politik yang hampir sempurna. Dukungan dari Jokowi serta partai-partai besar seperti Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju menjadikan Prabowo memiliki kekuatan politik yang luar biasa. Ini memastikan dukungan luas di parlemen dan kalangan elit politik. Kelima, Prabowo saat ini tidak memiliki lawan politik yang signifikan. Banyak kritikus kebijakan pemerintah saat ini yang dulunya, pada Pilpres 2014 dan 2019, merupakan sahabat dekat Prabowo Subianto. Kondisi ini mempermudahnya dalam membangun komunikasi guna mengimplementasikan kebijakannya. Keenam, Prabowo mengadopsi pendekatan inklusif dengan merangkul semua elemen masyarakat. Hal ini memastikan dukungan publik yang stabil untuk kebijakan-kebijakannya, mengukuhkan posisi Prabowo sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi dari berbagai lapisan masyarakat. Kemampuan Prabowo Subianto dalam merangkul berbagai kalangan, termasuk oposisi yang dulu berseberangan, menunjukkan bahwa Prabowo memahami pentingnya stabilitas politik dalam pembangunan nasional. Ketujuh, jaringan internasional Prabowo yang luas menjadi modal penting. Ia dikenal memiliki hubungan baik dengan banyak pemimpin dunia, yang memungkinkannya menjalin kerjasama internasional yang menguntungkan bagi Indonesia. Ini terbukti dengan kehadiran banyak perwakilan negara sahabat dalam pelantikannya. Saat itu Prabowo menyebutkan nama-nama para perwakilan negara dengan mudah dan lancar. Semua hal ini menunjukkan pengaruh dan kematangan pergaulan internasional dari seorang Prabowo Subianto. Kedelapan, Prabowo memiliki visi kuat untuk pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai mantan prajurit, ia memahami pentingnya ketahanan nasional dan diprediksi akan memperkuat TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit akan menjadi fokus utama kepemimpinannya. Kesembilan,
Prabowo telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tegas, berwibawa, namun tetap mendengarkan aspirasi rakyat. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan dalam gaya kepemimpinannya dan memperkuat legitimasi dari rakyat. Dengan 9 alasan ini, tampak jelas bahwa Prabowo Subianto memiliki semua syarat untuk menjadi presiden terkuat sepanjang sejarah Indonesia. Pengalaman, jaringan, kekuatan politik, dan dukungan publik yang ia miliki akan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih signifikan. Sebagai penutup, tak lupa saya sampaikan, selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan sukses selalu untuk Jenderal Tempur Politik Bang Sufmi Dasko Ahmad. Semoga dengan kekuatan besar ini, Presiden Prabowo Subianto dan tim kepercayaannya dapat memberantas musuh negara nomor 1, yaitu para koruptor. Hukuman seberat-beratnya dan pemiskinan merupakan solusi yang diharapkan rakyat di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Baru dilantik, Prabowo sudah mencontek gaya otoriter Jokowi. Ciri khas kekuasaan Jokowi adalah diktator, otoriter, semaunya, tidak taat hukum. Kalau ada keinginan Jokowi yang tak sesuai hukum, hukumnya yang diubah, bukan keinginannya yang menyesuaikan hukum. Kalau Jokowi naik mobil ada kereta mau lewat, palang pintu ditutup, bukan Jokowi yang menunggu kereta lewat. Keretanya diminta balik arah, palang pintunya harus dibuka. Kalau kopi tidak manis diminum Jokowi, gula diminta datang menghadap Jokowi. Bukan Jokowi yang mencari gula. Kalau ada ormas mau dicabut BHP dan tidak memungkinkan karena harus lewat pengadilan, UU-nya yang diubah. Agar melayani Jokowi untuk mencabut BHP ormas. Era Jokowi mirip Raja Louis XVI dari Prancis, yang menganggap negara adalah aku, yang dalam bahasa Prancis l'État, c'est moi. Hukum suka-suka Jokowi. Negara dijalankan suka-suka Jokowi. Secara literatur hukum, gaya Jokowi ini lazim disebut autokratik legalis, yakni kekuasaan otoriter yang menggunakan hukum untuk memperkuat dan melegitimasi kekuasaannya. Nah, Prabowo ternyata meniru gaya Jokowi. Karakter autokratik legalis Prabowo terjadi pada pengangkatan Teddy Indrawijaya, perwira menengah TNI yang juga ajudan Prabowo Subianto, sebagai sekretaris kabinet. Padahal, Pasal 47 ayat 1 UU TNI mengatur bahwa prajurit aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri sebagai prajurit. Jabatan sekretaris kabinet tidak termasuk posisi yang dapat diisi oleh tentara aktif di luar kelembagaan TNI. Memang benar, dalam ketentuan pasal 47 ayat 2 UU TNI, diatur tentara aktif hanya bisa menduduki jabatan di 10 lembaga yang berada di luar institusi TNI. Hanya saja, posisi sekretaris kabinet tak termasuk di dalamnya. 10 lembaga itu adalah jabatan pada kantor yang membidangi koordinator politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun, alih-alih Teddy Indrawijaya mundur dari TNI, aturan seskap yang diubah. Hukum yang tunduk pada Prabowo, bukan Prabowo taat pada hukum. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, struktur dan bagan organisasi sekretaris kabinet sudah diubah sehingga Teddy tidak melanggar aturan. Menurut Dasko, struktur seskap kini ada di bawah Sesneg sehingga sama seperti jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh pejabat seperti Sekmil, Sekspri. Lagi-lagi, bukan Teddy yang tunduk aturan, tapi aturannya yang diubah agar tunduk pada Teddy.